Ada yang membeli karena dikasih tahu, beli ini bagus, ini. Itu value-nya atau nilainya senilai 900 juta. Kita tidak bisa melakukan aksi seperti bid di 380 ini. Agak sangat beresiko. Karena apa? Makanya kenapa kalau dibilang scalping itu sat. Karena keputusannya cepat. Halo semuanya, selamat datang di video belajar trading episode ketiga. Terima kasih karena video sebelumnya udah nyentuh 200 like sesuai dengan permintaan saya. Nah, untuk episode selanjutnya, karena ini video yang ketiga berarti 300 like ya. Jadi teman-teman yang nonton jangan lupa tinggalkan like minimal. Kalau nggak komen ya tinggalkan like agar nanti saya tahu feedbacknya apakah konten ini menarik atau tidak. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tanda kutip harga naik ya, karena ya saya rasa saya nggak tahu ya apakah ini nanti bermanfaat atau enggak ilmunya. Cuma saya hanya ingin sharing agar kita teman-teman semua ini paham. Oh, ini naik karena seperti ini nih. Oh, ini naik atau ini turun karena seperti ini nih. Gitu. Saya juga mau info ke teman-teman, kalau teman-teman pengen belajar scalping bareng saya, live trade selama seminggu, teman-teman bisa klik link ini karena ada kelas untuk bulan Desember nanti. Jadi teman-teman bisa daftar di sini, nanti kelasnya seminggu dan direkam. Jadi teman-teman yang ada kerja atau yang ada kesibukan tetap bisa nonton dan aksesnya selamanya. Tapi buat yang daftar di sini, jadi bisa nonton rekaman kelasnya kalau memang nggak bisa trading bareng. Tapi sih diusahakan bisa ikut trading bareng. Jadi tahu nih secara live market seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materinya. Nah, belajar trading Prison by Trading Hub seperti biasa ya. Nah, di sini episode ketiga yaitu cara membuat harga naik seperti apa. Nah, di sini kita menjadi pertanyaan adalah kenapa bisa harga itu naik? Coba teman-teman komen sebelum saya slide nih. Kenapa nih harga bisa naik? Karena ada yang membeli, tapi yang menjual lebih sedikit, atau ibaratnya orang yang membeli lebih banyak. Nah, membeli di sini itu bisa dari dua sisi. Ada yang membeli karena dikasih tahu, beli ini bagus, ini. Ada yang membeli memang karena sudah analisa, dan ada yang karena sudah kedua-duanya. Gimana sudah kedua-duanya itu? Jadi ketika ada yang memberitahu atau memberi rekomendasi, memberi insight atau memberi outlook, teman-teman kembali analisa. Jadi ya teman-teman membeli itu bisa dari mana aja. Alasan membeli itu bisa datang dari mana aja. Entah teman-teman udah riset, entah teman-teman itu ikut suatu rekomendasi atau apapun itu. Yang jelas di sini yang membuat harga naik itu karena semua pada buy dan yang sell itu lebih sedikit. Yang sell lebih sedikit, jadi otomatis secara respon memang akan terlihat lebih banyak yang berani membeli. Dan membelinya ini kalau spesifik kita lihat di transaksi, itu yang membelinya bukan yang membeli di ngebit kayak cara-cara saya. Cara saya kan ngebit gitu. Nah, saya jadi termasuk buyer yang cukup pasif. Tapi harga kalau pengen bergerak lebih signifikan, makanya banyak yang selalu bilang HK, all in, HK gitu, karena tipikal membeli di offer itu adalah membeli yang cukup cukup memberi respon yang bagus kepada harga suatu saham nih, karena kita ngomonginnya konteksnya saham ya. Jadi ketika banyak yang membeli di offer itu otomatis memberikan indikasi suatu respon bahwa sahamnya itu lagi bagus banget nih, responnya banyak nge-HK gitu. Nah, next, ini yang menarik nih. Tapi mungkin untuk bid offer saya nggak akan jelasin detail banget. Teman-teman tinggal tonton belajar trading episode sebelumnya. Kayaknya saya bahas bid offer juga atau respon market. Ya samalah itu. Teman-teman bisa ke sana. Di sini saya akan membahas gimana sih kenapa harga itu bisa naik dan proses membuatnya itu seperti apa. Yang pertama itu teman-teman jelas harus melihat dulu nilai-nilai dari tiap papan ya. Jadi melihat nilai-nilai tiap papan itu ya kita, kalau kita bilangnya sekarang kayak baca bid offernya. Dari sini dia gunanya. Jadi biar kita tahu. Di sini saya hitung nih value untuk offer di 1020, jadi 9.000 lot ini. Kalau kita lihat value-nya, itu value-nya atau nilainya senilai 900 juta. Nah, kalau teman-teman nanya cara ngitungnya ini gimana? Ini gampang banget karena kan satuan di sini lot. Satu lot itu berapa? 100 lembar. Nah, jadi hitung-hitungannya harganya
Ya, kalau teman-teman nggak mau ngitung, tinggal input aja order 9.000 lot, pasti akan kelihatan berapa sih 9.000 lot di harga 1020, dan akan ketemu nanti 900 juta, hampir 1 miliar untuk satu papan 1020 ini. Nah, berarti untuk papan-papan atasnya kita bisa hitung, kita bisa logikakan aja, oh berarti ini 1M, oh ini setengahnya, oh ini lagi setengahnya lagi, oh ini lagi setengahnya yang 1M tadi. Oh, jadi teman-teman bisa do the math lah. Jadi tinggal hitung dan teman-teman tahu, oh berarti budgetnya untuk di saham ini cukup besar. Alias duitnya di sini bukan yang kecil-kecil ya, sehingga untuk naikin saham yang seperti ini akan sangat sulit, bahkan kalau memang tidak sedang ramai, entah karena sentimen, entah karena corporate action, karena apapun itu. Yang jelas kalau sahamnya ini ingin dinaikkan itu harus dengan dana yang cukup besar, sehingga yang trading di sini bukan ecek-ecek kita yang dananya masih kecil-kecil, belum 1M lah misalnya, bukan kayak gitu. Dan di bitnya juga kita bisa hitung ya, bitnya 100 juta sendiri ya. Jadi memang perpapannya di sini cukup berat. Cuma kalau kita pengen naikin kan kita ngeliat overnya, overnya agak sulit dinaikin seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Oke, next. Case yang kedua yang sering terjadi di saham lapis 3 adalah kalau teman-teman hitung harga per papannya, di mana value offer di 386 itu kalau teman-teman hitung itu cuma 9 juta. Ya, di sini saya bukan merendahkan, 9 juta itu kan banyak beli. Iya, banyak. Tapi kalau kamu bicara stock market, 9 juta compare dengan yang sebelum-sebelumnya yang tadi, 9 juta ini termasuk kecil untuk satu papan. Ini baru 386 itu 9 juta. 388 kalau dihitung ini cuma 1 juta loh. Saya udah hitung sebelumnya, jadi coba hitung sendiri, ini cuma 1 juta. Yang dimana artinya papan-papan kanannya ini sebenarnya kecil-kecil. Ya, bahkan kalau dibandingkan dengan bitnya 384, gedean bitnya 25 juta. Bahkan ini ya kita bisa bilang kan ganjelannya di 380 ini 5.000 lot sendiri. Ini lebih gede lagi. Nah, tapi konteksnya adalah yang kita ingin pahami adalah proses membuat harga naiknya, ya. Jadi harga naiknya itu sangat mudah untuk dibuat naik karena overnya kering-kering seperti ini. Jadi maksud saya adalah untuk episode kali ini agar ngasih tahu nih, kalau misalnya teman-teman kaget nih, sahamnya ini naik gini, wah keren gini. Ternyata volumenya kering, nggak ada volume. Jadi logika saja, anggap saja saya punya let's say dana M misalnya, ya saya bisa ngarahin sendiri kasarnya. Kalau tidak ada faktor X, seperti apa itu faktor X? Faktor X itu ternyata emitennya itu sendiri, misalnya nih kita bukan bicara saham apa ya, tapi misalnya emitennya itu sendiri ngeguyur, nah itu konteksnya bisa beda. Atau misalnya ternyata overnya tipis, tapi ketika kita HK ada lagi overnya muncul, kita HK ada lagi overnya muncul, itu udah beda lagi konteksnya. Cuma untuk saham yang notabene-nya ternyata tidak ada orang yang ngejemur over, setelah kita beli nggak ada yang ngeguyur. Nah ini adalah caranya. Jadi ya tinggal melihat overnya tipis seperti ini, makan sendiri toh juga bisa. Kasarnya ngomongnya seperti itu. Tapi nyatanya beberapa saham itu cenderung ketika emang kita makan sendiri atau kita beli sendiri, kita naikin sendiri, kalau kita tidak bisa seperti bit di 380, kita tidak bisa melakukan aksi seperti bit di 380 ini, agak sangat beresiko. Karena apa? Naiknya cepat, turunnya juga akan cepat. Bahkan kita nggak bisa jaga harga di bawah. Kita ibaratnya bisa naikin doang, tapi tidak bisa menjaga harganya agar di sana. Proses menjaga harga itu seperti apa ya? Seperti ini yang dilakukan di 380 dan 378 ini. Kenapa bisa bilang seperti itu? Ya karena ya seperti ibaratnya kalau di chart support resisten, seperti memberi isyarat supportnya di sini nih. Lu jangan turun sampai sini nih. Itu psikologi yang ingin dibangun dengan adanya pasang bid seperti ini ya. Tapi ini kan screenshotnya karena market nggak berjalan. Realita ketika market berjalan, keputusan yang kita harus ambil itu sangat cepat. Jadi nggak bisa tuh kayak kita diam dulu nge-analisa pelan-pelan, enggak. Jadi per sekian detik
per berapa detik kalau lagi momen saham yang seperti ini, itu keputusannya harus set. Makanya kenapa kalau dibilang scalping itu set. Karena keputusannya cepat. Lu kalau nggak beli sekarang, di harga udah keburu naik, baru beli di atas, ketinggalan. Kenapa ketinggalannya? Ternyata udah pada buang barang semua di atas. Gitu. Padahal kita udah lihat dari bawah. Tapi nggak berani ambil nih. Harga naik, baru ambil di atas, party habis. Kata kita cut loss, party dinaikin lagi. Ya, itu mungkin akan seru dibahas di episode selanjutnya ya. Jadi untuk yang episode kali ini, saya rasa teman-teman mudah-mudahan paham poin saya, biar nggak kaget ketika wah sahamnya ini naik gitu, wah sahamnya ini gini, ternyata kosong. Tapi ada juga yang kita harus hati-hati. Yang kita harus hati-hati apa? Ketika kamu disuruh HK over, tapi ternyata doi yang lagi pasang selnya. Seperti apa itu? Saya nggak komen banyak. Coba teman-teman sendiri yang nilai di bawah gimana maksud dari slide terakhir ini. Saya Yoga Arsana, pamit.